semangat. Semangat ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari apa? Mata pelajaran apa ini? Kemarin kita sudah banyak mempelajari tentang wujud ya. Wujud itu apa wujud? Apa? Wujud apa? Wujud apa? Wujud apa? Wujudnya buka. Hubungan ya, itu hubungan. Kemarin kita sudah membahas tentang hubungan bagi orang yang menuju zina. Ya, hubungannya apa enggak? Sudah dicatat belum? Terus apa lagi? Oke, itu tadi itu hukuman bagi orang yang menuju orang lain melakukan zina. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ini tanggal berapa? 20. Aldi 19. Aldi 2. Tahu Mas? Sakit. Amelia? Andias? Dian Puji? Nina Patimatul? Dina? Keluar. Fania? Farid Saputra? Keluar juga. Firman Meswaji? Galuh? Gunaisa? Ida Rupaida? Inapa? Inapa mana? Keluar berarti. Inamiku? Jonathan? Abdul Qadir? Ada. Mas Tuhin? Aditya Alpares? Faiz Komarullah? Baja Kawamuddin? Lukman Maulana? Yusuf? Sidney Ananda? Keluar. Mustafidia? Ini ke Kumaraya? India Rahman? Rita Negla? Rokalia? Oktaviani? Rizky Dewi? Sandika? Soluna? Umayyah? Umi Fadila? Vivi Rahman? Wahika? Wikoya? Terus Yasinta? Keluar. Oke ya, berarti yang keluar itu nama enggak? Ada yang enggak? Ada yang dapat suara? Cair. Oke, semoga kalian mendapat singkatannya ya. Biasanya sering selamat ya kalau yang masing-masing ya. Ini jam berapa? Jam 5. Lanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang wujud atau hukuman. Tahun kita membahas tentang pelaku zina. Pelaku zina ada berapa? 2. Yang pertama apa? Muson. Yang kedua? Muson. Muson itu yang seperti apa Mbak Mas? Ya, sudah kalau yang baru muson menikah. Terus untuk apa namanya? Hukuman bagi orang yang menuduh melakukan zina, Pak. Ada enggak? Cambuk berapa? Dicambuk berapa kali? 80. Terus kalau apa namanya? Semisal tidak berapa?
Hari ini kita akan membahas bagian selanjutnya atau hukuman yang selanjutnya bagi pemabuk. Tahu nggak apa itu pemabuk? Tahu. Apa? Orang yang minum minuman keras atau minum minuman yang memabukkan. Di sini ada keterangannya. Barang siapa yang menenggak khamr atau arak atau minuman lain yang bisa memabukkan, maka peminum tersebut dihukum cambuk sebanyak 40 kali. Jadi semisal nih ada orang yang suka minum antimo, misalkan antimonya minum banyak sekali sampai mabuk, itu kira-kira dihukumi mabuk atau bukan? Ya ya, karena tadi keterangannya menenggak khamr atau arak atau minuman lain yang bisa memabukkan. Berarti selagi itu bisa memabukkan, ya harus dihukumi cambuk ya sebanyak berapa? 40 kali. Terus selanjutnya, dan seorang hakim boleh menambah hukumannya sampai sebanyak 80 kali untuk memberi pelajaran padanya. Misalkan ada salah satu siswa di sini yang suka mabuk, terus karena kita hidup di lingkungan atau yang menggunakan akhirnya orang yang mabuk tersebut atau siswa tersebut dihukumi hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Tapi karena dia sudah terlalu sering melakukan mabuk-mabukan, akhirnya oleh hakim atau orang yang menentukan hukuman itu dapat menambah sebanyak atau maksimal 80 kali atau 2 kali lipat. Berarti semisal udah sering mabuk, biasanya ditambah 45, dan biasanya 40 ditambah 45 sampai maksimal 80 kali. Biasanya dicambuk 10 kali aja udah bisa ya. Kalian pernah nggak melihat orang yang dicambuk itu? Belajar ya, di video kita itu kan biasanya ada ya para pelaku zina, pelaku apalagi itu pemabuk juga seringnya dicambuk juga. Terus di sini ada hukum cambuk atas pemabuk dapat terrealisasi apabila terjadi salah satu dari dua hal, yaitu adanya saksi sama adanya pengakuan. Jadi apa namanya, orang yang mabuk itu bisa dihukum jika ada dua. Yang pertama adanya saksi, yang kedua adanya pengakuan. Kalau tidak ada di antara kedua-duanya itu, maka tidak boleh dihukumi cambuk ya, karena itu bisa jadi apa namanya, salah sangka atau dituduh seperti itu. Ini ada keterangannya bahwasanya saksi itu dua orang laki-laki yang menyaksikan kejadian. Jadi kalau semisal hanya satu laki-laki yang melihat orang tersebut mabuk, kira-kira bisa nggak orang tersebut atau orang yang mabuk itu dihukum cambuk? Bisa nggak? Enggak ya, kecuali ada pengakuan. Misalkan siapa ini namanya, Jonathan melihat temannya sebelahnya yang mabuk. Jonathan kan cuma satu orang ya, bilang ke hakim, misalkan saya sebagai hakimnya, Pak, ini saya melihat bersaksi bahwasanya teman sebelah saya itu semalam mabuk. Ini kan Mas Jonathan itu kan cuma satu orang, kira-kira ini syarat sebagai syarat saksi enggak? Enggak ya, karena harus dua orang laki-laki. Tapi ternyata setelah saya menanyai dengan apa namanya serius Mas yang sebelahnya Jonathan itu, namanya siapa? Yunus. Mas Yunus. Oh Yusuf, Mas Yusuf, akhirnya Mas Yusuf mengakui bahwasanya dia mabuk. Itu sudah bisa dicambuk ya. Terus misalkan udah ketahuan sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya saya bebas menambah sampai maksimal 80 kali cambukan. Terus ada yang pengakuan itu juga apa namanya, pada keterangannya ya, sebab pengakuan dapat menggantikan posisi dua saksi. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya ketika saksinya tidak ada ataupun ada, semisal itu cuma satu orang, tapi tetap bisa dilakukan hukuman jika orang tersebut mengakui apa adanya pengakuan seperti itu ya. Selanjutnya, dan had tambahan ini tidak boleh dijadikan hanya kepada atau hanya karena seorang mengusaha atau tercium aroma minuman keras yang keluar dari mulutnya. Nah ini kan biasanya orang mabuk itu kan tercium aroma ya, tercium aroma atau ada yang sampai muntah karena kan asam lambungnya tidak tahan menahan asam yang berlebihan ya, jadi otomatis
mengeluarkan efek samping yang berupa airnya muntah dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat orang muntah ataupun mencium aroma itu pun kita tidak boleh melakukan hukuman bagi orang tersebut karena yaitu tadi syaratnya hanya ada dua. Yang pertama adanya dua saksi laki-laki sama adanya pengakuan. Kalau tidak ada itu ya tidak boleh dilakukan hukuman seperti itu. Selanjutnya adalah had pencuri. Pencuri itu apa? Maling, kita siapa lagi? Atau orang yang mengambil barang orang lain tanpa seizinnya. Iya maksudnya seperti itu. Kadang kan ada yang istilahnya itu dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan lagi itu apa artinya? Kalian pernah dengar istilah gosok ya? Gosok, ya pernah. Itu misalkan ini barang orang lain tapi ada yang akan dikembalikan. Tapi seringnya karena takut nantinya pas dikembalikan orang yang marah malah sekalian nggak dikembalikan. Jadi yang satu bagiannya gosok cuma jadinya mereka mencuri. Ini ada keterangan bahwasanya tangan pencuri dapat dipotong apabila memenuhi 3 syarat, yaitu 1. Pencuri telah akil balik atau pencuri itu sudah apa namanya? Dewasa ya. Biasanya kan pencuri itu kalau sekarang itu kita pakainya anak-anak kecil ya, yang pakainya memukil biasanya. Memukil kayak misalkan di ramen itu ada ibu-ibu yang sedang apa nanti tidak anak satunya lagi nanti ngambil dompetnya atau ngambil HP-nya biasanya kayak gitu. Karena itu salah satu penyelenggaraan hukum ya. Terus hasil curiannya telah mencapai batas minimal yang berakibat mendapatkan hukuman, yaitu bila barang hasil curiannya setara dengan 1/4 dinar. Coba nah ini 1/4 dinar ya. Apabila barang curian itu mencapai 1/4 dinar, itu baru boleh tangan si pencuri itu dipotong. Selain tadi akil balik ya. Coba 1/4 dinar itu dirupiahkan berapa? Coba apinya juga terus dicari tahu. 1/4 dinar itu berapa rupiah? Coba sambil cari sambil mendengarkan ya. Ini adalah hadis ya. Tadi itu Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'us sariqatu rubaidina fasaidah. Yang artinya diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan seorang yang mencuri harta sebanyak 1/4 dinar ke atas. Jadi ini 1/4 dinar itu batas minimal ya. Jadi kalau ini apa namanya? Kalau semisal belum ada 1/4 dinar artinya tidak boleh dihukum. Jadi boleh dihukum asal sudah mencapai 1/4 dinar. Coba yang sudah ketemu berapa rupiah? 13 juta. 13 juta. Nah ini berarti kalau tidak lagi Islam itu atau dari hadis Rasul ya, dari Aisyah. Siapa yang tahu Aisyah? Aisyah siapa Aisyah? Istri Rasul? Oh ya, yang meriwayatkan langsung. Jadi kira-kira kalau yang meriwayatkan langsung itu istrinya bohong nggak? Kalian pernah nggak membaca apa namanya biografi Aisyah? Pernah nggak? Pernah. Coba Aisyah itu putrinya siapa? Abu Bakar. Kira-kira kalau kita lihat dari orang tuanya aja, Abu Bakar itu sosok orang yang berbohong nggak? Enggak. Kalau Aisyah, kira-kira bakalan berbohong nggak? Beliau pernah apa namanya Rasulullah bersabda seperti ini? Tidak ya. Jadi kira-kira minimal 1/4 dinar itu benar atau enggak? Kira-kira benar ya. Karena kita juga kalau dilihat dari orang yang meriwayatkan itu Aisyah
pisah ya, istirahat rumah sendiri. Terus yang ketiga, barang yang dicuri berada pada tempat yang sepantasnya dan pencuri tidak memiliki hak milik dalam barang curian tersebut serta tidak ada keserupaan dalam barang curian tersebut. Jadi semisal ini yang 13 juta kita misalkan apa? iPhone misalkan. Ini iPhone ya. Kalian misalkan iPhone. Ini misalkan Jonathan punya iPhone, sebelahnya punya iPhone. Sama-sama ya harganya 13 juta, 14 juta misalkan. Harganya 14 juta di atas 14 juta. Nah, pada suatu ketika Mas Jonathan itu lupa, dia nggak bawa HP-nya. Terus pas di meja itu ternyata ada, kebetulan HP-nya mirip. Terus akhirnya Mas Jonathan itu, ini HP saya, disamilah oleh Mas Jonathan. Terus Mas Yusuf gotra, ikuti. Nanti ini kok perasaan aku bawa HP Mas sekolah. Terus Mas Jonathan bilang, ini HP saya. Jadi akhirnya timbul kebetulan ya, untuk mencuri. Nah ini ada syaratnya. Syarat barang curiannya itu ada beberapa ya. Yang pertama, kalau semisal HP itu biasanya panasnya di mana HP? Di tas, di saku ya. Kalau semisal HP-nya diletakkan di situ, tangga situ kira-kira bakalan itu panasnya enggak ya? Berarti kalau semisal ada yang mencuri, itu artinya bukan mencuri ya, tapi nemu bahasanya atau rezeki nombok bahasanya gitu. Terus ada lagi, pencuri tidak memiliki hak milik dalam barang curian tersebut. Nah, misalkan ternyata Mas Jonathan sama Mas Yusuf itu patungan beli iPhone, rencana mau bikin akun YouTube bersama, akun sosial bersama buat seru-seruan. Itu diurang lah buat beli kamera, karena kamera saya kan ya, buat beli kamera. Terus pada suatu ketika Mas Jonathan merasa kayak Mas Yusuf itu kok menguasai penuh, padahal kan iuran. Nah, akhirnya Mas Jonathan berusaha untuk mengambil itu. Nah, ketika Mas Jonathan mengambil kamera tersebut, karena kamera itu iuran, otomatis Mas Jonathan punya hak milik ya? Sebenarnya punya ya, karena setengah. Nah, itu nggak bisa dijatuhi hukuman, tangannya dipotong. Oke, tapi ini masih memiliki hak. Ini itu yang terakhir. Tidak ada keserupaan dalam barang curian tersebut, berarti tidak mirip. Karena ini yang misalkan Mas Jonathan sama Mas Yusuf ternyata HP-nya sama, berarti tidak boleh ya, karena ada tapi ditakutkan ada unsur tahunya itu barangnya milik sendiri, seperti itu. Ini saya ada cerita ya. Ini kan cerita langsung nih dari orang tua saya, dari ibu saya. Kan kalau Jumat itu biasanya ada barang ya. Barang lama itu sih baca maulid dan janji. Nah, ketika ibu C itu kan punya uang 100.000, diletakkan di kitab berjanji pas di bagian serakal itu ya, kan baca waktu serakal itu kan dia dibaca oleh ibu misalkan, dan itu ternyata uangnya jatuh. Tapi gak ada yang sadar, terus sama ibu R ini uangnya diambil karena merasa dia itu udah dikasih uang sama suaminya 100.000. Singkat cerita akhirnya suaminya ibu jadi marah-marah sama rombongan ibu itu. Pokoknya duitnya muncul turun kali orang-orang dilibat kan. Akhirnya ibu R itu sama ibu R, nah ini itu uang saya dikasih suami saya. Ayo kalau nggak percaya kita ke rumah saya, terus tanya sama suami saya. Nah, terus sampai di sana ternyata suaminya bilang, nah ini loh bu, uang ibu yang tak kasih itu ternyata ketinggalan. Nah hal yang semacam itu karena tadi barang tidak serupa itu karena menghindari hal-hal yang semacam itu, takutnya emang mengiranya itu bukan untuk mencuri, tapi karena emang mengiranya itu barangnya milik sendiri. Berarti ini tidak ada keserupaan.
Tapi biasanya kalau pabrik pun pasti kan ada bedanya ya, cash atau maksudnya yang biasanya kan seperti itu. Terus selanjutnya, orang yang melakukan pencurian pertama kali tentunya dengan berbagai syarat di atas, maka tangan kanannya dipotong sampai pergelangan tangannya. Pergelangan itu mana? Ini ya. Jadi orang yang melakukan pencurian pertama kali tentunya dengan berbagai syarat di atas, maka tangan kanannya. Berarti ya ketika orang itu melakukan pencurian pertama kali, tangannya dipotong bagian mana? Tangan kanan ya. Tangan kanan sampai pergelangan tangan. Terus bila dia masih mencuri untuk kedua kalinya, maka kaki kirinya yang dipotong. Dan bila masih nekat mencuri untuk ketiga kalinya, maka tangan kirinya yang dipotong. Oke, jadi urutannya gini. Pertama kali nyuri yang dipotong tangan kanan sampai pergelangan tangan. Terus untuk pencurian kedua yang dipotong kaki kiri ya, berarti hilang ya. Terus selanjutnya kalau semisal pencuri yang ketiga kalinya itu, maka yang dipotong tangan kirinya, setelah itu kaki kanannya. Kalau semisal masih mencuri yang keempat yang kelima kalinya, maka di sini boleh dikatakan bahwasanya pencuri tersebut boleh duduk. Tapi biasanya kalau kayak itu udah bisa ya Pak ya. Kalau mau mencuri juga tangannya ada hilang, kakinya ada hilang. Oke, mulus. Oke, selanjutnya hak perampok atau begal ya. Kalian tahu nggak begal itu apa? Begal itu semacam apa? Itu ya. Curanmor boleh. Begal itu kalian mengartikan apa? Barang-barang yang kita temui yang dimaksud ya orang jahat mengambil barang milik kita ya, motor, HP seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati. Di sini ada hukumannya. Begal ini ada keterangannya ya. Begal itu gerombolan yang mempunyai massa yang banyak. Mereka menakuti orang yang lewat. Mereka biasanya sembunyi. Akan tetapi bila ada massa atau kebanyakan dikerjai, maka mereka segera nampak dan berusaha merampas harta benda yang lewat, dan tak kurang sampai memakan korban juga. Kalau begal itu kan biasanya muncul dulu ya, terus pas ada korban baru mereka itu muncul, terus dirampas mulai dari motornya, terus biasanya barang bawaannya juga. Di sini ada pengelompokan begal ya. Ini begal aja dikelompokkan mas. Begal itu artinya apa? Coba yang pertama, begal kan tadi segerombolan ya mas. Yang pertama adalah begal membunuh tapi tidak merampas. Kira-kira bunuhnya apa ini? Membunuh tapi tidak merampas. Hukumannya mati. Hukumannya di bunuh ya. Tadi habis itu ada lagi ya? Hukumannya di terus yang kedua itu membunuh dan merampas ya. Membunuh dan merampas itu hukumannya dibunuh dan disalib. Dan disalib itu ada keterangannya ini. Digantungkan di antara dua kayu yang disalib. Kalian tahu ya? Disalib ya? Tahu ya? Tahu. Dan perlakuan yang semacam ini dilakukan setelah mereka dimandikan, disolati dan dikafani. Adapun tujuannya adalah untuk menunjukkan keadaan umum bahwa perlakuan yang mereka lakukan adalah perlakuan yang benar dan serta menjadi pelajaran bagi mereka sudah
berarti sebelum pelaku begal yang ini itu digugurkan, setelah dia dimandikan, disolati dan dikafani, maka orang tersebut nanti disalib ya. Disalib itu tujuannya untuk mengenalkan ke orang-orang ini loh, orang yang atau begal itu untuk melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan. Kira-kira kalau jadi keluarganya malu nggak? Malu ya. Oke, seperti ini nanti namanya di itu tadi ada keterangannya bahwasanya pertama jelas sudah dimandikan, sudah disolati dan sudah dikampani. Karena kan kita walaupun misalnya bahwa rumahnya tetap menjaga hak umatnya ya. Nanti tetap dikampani. Kalau ditanya sebenarnya gimana ya, saya juga belum pernah lihat itu karena kan selama ini yang kita lihat kan belum ada ya. Kalau begal di sini kan biasanya gimana kalau begal di sini? Hanya nggak berjarah ya, hanya berjarah. Dulu dan di salib ya. Coba nanti kalian cari sendiri ya di. Terus yang ketiga, hanya mengatakannya tanpa membunuh. Merampas harta. Nah, orang yang hanya merampas harta dan kita yang hanya merampas harta itu hukumannya dipotong kedua tangan dan kakinya secara menyilang atau bagian selang-seling. Oke. Jadi semisal ada begal nih yang hanya merampas harta milik seseorang, itu berarti hukumannya nanti yang pertama tangan kanannya dipotong sama kaki kirinya dipotong. Semisal orang tersebut begal lagi merampas lagi, karena mungkin masih bisa ya kayak gini ya, pakai tangan kiri sama pakai kaki kanan misalkan, yaitu dipotong lagi ya secara gantian seperti itu. Kan maksudnya secara gantian itu gimana? Dipotong-potong. Jadi ini yang pertama tadi nanti tangan sama kaki kiri. Yang kedua potong lagi tangan kiri sama kaki kanan. Sama kayak tadi yang terus selanjutnya rombongan orang yang hanya menakut-nakuti saja tanpa mengambil langkah dan mereka hanya menjaga dan dihukum dengan oke, semisal aja kalian yang biasa misalkan Mas Jonathan merencanakan pembegalan pakai masuk karena sakit hati misalkan kameranya dia dulu masuk, akhirnya dia berencana sama 4 orang yang di belakang itu mengajak masuk, tapi hanya untuk menakut-nakuti. Kira-kira masih jadi terpakai ramai nggak? Ramai ya? Takutan dia? Kalau misal tidak merampas harta dan tidak membunuh itu hanya dengan oke, jadi semisal bahwa orang-orang tersebut sebelum dihukum itu sudah bertaubat itu kan meminta maaf kepada Allah sambil minta maaf kepada korbannya ya. Kalau nanti dilakukan ya seperti biasa, hanya ada tadi energi seperti itu, tidak berat di atau tapi ya. Coba selama saya mengajar teman ini ya, mungkin kan saya ada kekurangan atau kelemahan. Nah, kali ini saya akan memberikan kalian waktu untuk mengevaluasi saya, Saya ini bertanya beberapa respect audio.
Karena untuk pengajaran saya itu seperti apa yang kalian terima itu seperti apa, istilahnya kalian mengoreksi saya, ya, pakai kertas ya, pakai kertas stiker ya. Jadi nanti kalian kasih apa namanya pesan, titik, pesan ya. Terus ini istilahnya semuanya yang menyangkut saya, kalian komentari. Terus juga saya karena ini pertemuan terakhir ya, tapi dari saya minta maaf dan sebelumnya. Nama saya Pak Rizky ya. Rizky Bausimana. Rizky Bausimana. Setelah kalian mau bilang dari siapa ya? Ya, tapi kayaknya tidak ada maksudnya. Oke, kalian komentari semuanya ya dengan saya. Terus ini karena pertemuan terakhir dari saya minta maaf karena sebelumnya saya juga apabila selama pertemuan ini saya ada salah apa, salah tindakan semuanya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semoga kalian semua dan saya sukses ya. Kalian mau selalu sampaikan ada dia dan banyak ya dari pertemuan pertama ya. Kira-kira pada paham nggak? Yang apa namanya? Yang saya rasakan hampir kepala yang suka naruh kepala di meja terus ada yang suka berbicara sendiri itu bosan atau emang gimana? Bukan dari saya atau gimana? Maka saya bosannya gimana? Enggak. Enggak, saya bosannya kalian beri. Saya maksudnya gimana? Jadi nanti kan hal yang ini kan saya evaluasi ke saya, nanti saya gunakan ya. Semoga pertemuan singkat kita walaupun seminggu cuma juga bermanfaat lah jadi saya semoga ilmu yang kita pelajari bersama biar bisa bermanfaat bagi kalian di kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya saya juga pasti tahapnya belajar, jadi kalau masih ada kesalahan ya nanti kalian koreksi. Coba di sini rata-rata yang mau kuliah ya.
dua kaki. Sambil menjawab ini saya tutup dulu ya. Ini mungkin kita sudah dari sebenarnya sama. Ini biasanya yang pakai siapa? Kalau Mari biasanya pakainya yang seperti jelaskan nggak maksudnya? Dari saya terima kasih buat semuanya yang buat kelas 12 saya sangat senang ya karena saya itu kaget ketika mengajar bahasa sama saya kan sudah benar apa ya beda suasananya itu budayanya itu beda ya kan yang namanya semua kelas itu kan punya apa namanya ciri masing-masing ya masing-masing ada yang susah ada yang mudah jadi setahu ini kalau susah bukan yang saya kelas ya kalau mudah emang ada ciri bahkan untuk jam belajar aja yang di luar mungkin ada alasannya tapi kalau untuk yang SM itu banyak kan ada mungkin ada apa namanya kamar mandi lama kata ada yang ya semoga saya bilang seperti ini bukan untuk belajar tapi kalian menjadi semakin berusaha dan belajar ya oke baik kata dari saya wassalamualaikum